Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa kembali jumpa dalam program RYM, Renewing Your Mind, di mana melalui program ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang murni, yang akan mengubah arah hidup kita sehingga kita semakin berkenan di hadapan Bapa. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai, saya ajak kita memujikan satu pujian terlebih dahulu. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya, ku bersedia hidup kudus tak bercelah, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya, ku bersedia hidup kudus tak bercelah, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Ku bersedia hidup kudus tak bercelah, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa kami yang hidup, satu-satunya Allah kami yang benar. Kami bersyukur kalau kali ini kami masih Kau berikan kesempatan untuk kembali ada dalam program RYM. Kami akan belajar firman-Mu yang murni ya Bapak. Kiranya Engkau berkenan menjadi mentor kami, Engkau mengajar, Engkau berbicara kepada kami semua. Tolong kami ya Bapak, berkati dengan hikmat-Mu, sehingga kami boleh mengerti maksud dan isi hati-Mu, serta hidup di dalamnya. Terima kasih ya Bapak, urapilah kami semua, taruh perkataan-Mu di mulut anak-Mu ini. Sehingga apa yang kami dengar itu benar-benar merupakan isi hati-Mu yang harus kami lakukan. Berbicaralah di dalam nama Yesus. Kami siap untuk mendengarkannya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita kembali bisa jumpa, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik, sehat, tanpa kurang suatu apapun juga. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu Saudara bahwa ada satu pernyataan Tuhan Yesus yang barangkali bisa dianggap sangat mengejutkan. Apa itu? Yaitu bahwa Dia berkata, susah bagi orang kaya untuk masuk surga. Itu dituliskan di dalam Matius 19 ayatnya yang ke-24. Ya, yang mana secara lengkap Tuhan berkata adalah lebih mudah bagi seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, yang namanya lubang jarum itu sejatinya adalah pintu gerbang yang sangat sempit, saudara, kecil, yang hanya bisa dilalui oleh unta, oleh seekor unta. Itu pun beban atau muatan yang ada di punggungnya harus diturunkan terlebih dahulu. Selain itu, unta itu harus membungkukkan badannya, lalu didorong baru bisa masuk ke dalam pintu yang sempit itu, lubang jarum, saudara. Nah, di sini Tuhan membandingkan sulitnya orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu dengan seekor unta untuk masuk ke dalam lubang jarum. Kalau saudara perhatikan penjelasan saya tadi, tidak mudah bagi seekor unta untuk masuk lubang jarum. Itu sulit. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan bahwa orang kaya itu lebih sulit daripada unta itu tadi. Itu berarti Tuhan menyiratkan, mengesankan bahwa betapa sangat sulitnya bagi orang kaya untuk masuk kerajaan surga. Nah, ini tentu sangat mengejutkan pada saat itu. Bahkan saat ini pun kalau orang-orang kaya mendengar, wah, itu bisa jadi viral, kontroversi, saudara. Pernyataan yang sangat mengejutkan dari Yang Mulia Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah ia tidak suka orang kaya masuk surga? Atau apakah Yesus membenci kekayaan? Atau dengan kata lain, apakah lebih mudah orang miskin masuk surga?
Tentu kita tidak boleh buru-buru menjawabnya, saudara. Tetapi kita harus bersedia memperhatikan di mana pernyataan Tuhan Yesus itu diucapkan. Konteksnya apa, saudara? Nah, itu kisah itu bisa kita baca secara utuh, secara lengkap, dan saudara bisa baca sendiri itu di Matius 19 ayat 16 sampai yang ke-26, di mana berawal ada seorang pemuda yang juga tokoh agama pada waktu itu datang kepada Yesus dan dia bertanya, ya, bagaimana agar dia bisa beroleh hidup yang kekal. Lalu Tuhan menjawab, hanya ada satu cara, yaitu dengan cara menuruti perintah Allah. Lalu pemuda kaya tadi berkata bahwa perintah yang mana? Kalau cuma jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, ya, hormatilah orang tuamu, itu sudah dia kerjakan. Itu sudah dia lakukan sejak lama. Tuhan Yesus diam, artinya membenarkan bahwa pemuda kaya tadi sudah melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Tetapi rupa-rupanya pemuda tadi belum puas. Dia bertanya lagi kepada Tuhan, ya, apakah masih ada yang kurang, katanya. Lalu Tuhan menjawab, kalau kamu ingin sempurna, dikatakan demikian, jualah seluruh hartamu, bagikan kepada semua orang miskin, lalu datanglah kemari dan ikutlah aku. Perhatikan, saudara. Tetapi Alkitab mencatat bahwa pemuda kaya yang tadinya menggebu-gebu, ya, ingin beroleh hidup yang kekal, ingin mengikut Kristus, itu ternyata setelah mendengar jawaban dari Tuhan Yesus, ia meninggalkan Tuhan. Dan Alkitab mencatat alasannya. Apa alasannya? Karena banyak hartanya. Lalu setelah pemuda tadi meninggalkan Tuhan, Tuhan Yesus baru mengeluarkan satu statement, satu pernyataan yang mengejutkan, yang bisa jadi kontroversi tadi. Apa itu? Bahwa susah bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Nah, dari kisah tadi kita harus bisa memahami secara utuh, saudara, bahwa sejatinya yang Tuhan maksudkan, yang Tuhan fokuskan, itu bukan pada orang kayanya, bukan, tetapi kepada kekayaan yang dimilikinya, saudara. Kekayaan itu sangat berpotensi, sangat berpeluang untuk mengikat, untuk membelenggu hidup seseorang. Seperti yang dialami oleh seorang pemuda kaya tadi, yang mana akhirnya aleh-aleh memilih hidup yang kekal, dia memilih hidup duniawi, saudara. Alih-alih mengumpulkan harta di surga, dia memilih mengumpulkan harta dunia. Dia tidak lagi, ya, memikirkan nasib kekalnya. Kenapa? Karena jelas kisah tadi menunjukkan kepada kita bahwa ia terikat, ia dibelenggu oleh kekayaannya sendiri, saudara. Ini pesan yang sangat penting, yang perlu saudara dan saya ketahui sebagai orang percaya, saudara. Bahwa kekayaan itu berpotensi mengikat atau membelenggu hidup seseorang, sehingga orang tidak lagi memikirkan kekekalan, ya, orang tidak lagi memikirkan keselamatan jiwanya.
Dia tidak lagi akan peduli apakah dirinya akan binasa atau tidak. Yang penting bagi dirinya, kekayaannya tidak hilang. Ya, jadi dengan kata lain, sekali lagi, fokus yang mau Tuhan tekankan bukan kepada orang kayanya, tetapi kekayaan itu sendiri, saudara. Dan itu kenyataannya memang sampai sekarang itu seperti itu. Kita bisa lihat orang-orang yang memiliki banyak kekayaan, ya, itu lebih sulit meninggalkan pekerjaannya daripada seorang yang barangkali memiliki pekerjaan yang biasa. Kenapa? Karena hartanya terletak pada pekerjaannya. Karena melalui pekerjaannya ia bisa beroleh uang yang sangat banyak. Bahkan itulah yang menjadikan dirinya kaya, saudara. Betapa kita juga melihat orang-orang yang kaya itu rela untuk pergi keluar kota, bahkan keluar negeri demi urusan bisnis. Nggak hanya sehari dua hari, seminggu dua minggu, bahkan sampai ada yang berbulan-bulan meninggalkan keluarga, meninggalkan anak-anaknya. Ya, padahal untuk siapa mereka mencari kekayaan? Tadinya pasti mengatakan untuk keluarga, tapi nyatanya dikorbankan, saudara. Ya, banyak juga yang mengorbankan kesehatannya demi kekayaan, saudara. Ya, sampai-sampai lupa makan, sampai-sampai terlambat makan, akhirnya terserang satu penyakit, dia kena yang namanya asam lambung. Tidak hanya kekayaan itu bisa mengikat dan membelenggu seseorang, tetapi lebih dari itu, saudara. Kekayaan berpotensi membawa seseorang kepada perbuatan-perbuatan jahat dan melanggar hukum. Seperti dituliskan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Di mana jelas dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara bisa lihat sendiri bagaimana para pejabat atau orang-orang tertentu tertangkap basah, ya, OTT, operasi tangkap tangan. Karena apa? Korupsi, saudara. Terima suap, saudara. Demi apa? Demi kekayaan. Mereka lakukan itu semua, padahal jelas itu melanggar hukum, melanggar undang-undang, Bapak Ibu Saudara. Tetapi tetap dilakukan. Coba saudara perhatikan, justru karena banyak uang, punya banyak istri. Kita bisa lihat, saudara. Betul tidak, saudara? Nah, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Tentu tidak, saudara. Bahkan tidak sedikit oleh karena berebut warisan, ya, saudara bisa saling membunuh saudara sekandung. Bukankah itu kejahatan, saudara? Jelas sekali, ya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya, kalau seseorang itu kaya, potensi untuk menyimpang dengan kekayaannya itu lebih besar, ya, potensi untuk berbuat dosa, untuk berbuat kesalahan, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, itu potensi atau kemungkinannya lebih besar, saudara. Jadi dengan demikian kita harusnya tahu bahwa sejatinya kalau Tuhan Yesus berkata bahwa susah bagi orang kaya untuk masuk surga, itu Tuhan bukan bicara tentang orang kaya itu sendiri yang mengalami kesulitan untuk masuk surga. Tetapi Tuhan sedang berbicara tentang keterikatan. Keterikatan dengan kekayaan, keterikatan dengan mamon.
keterikatan dengan uang. Itulah yang membuat orang susah untuk masuk surga. Dengan demikian, ayat tadi sejatinya bukan ditujukan untuk orang-orang kaya saja, tetapi untuk setiap kita, baik itu kaya, baik itu miskin, baik itu yang punya harta atau yang hidup pas-pasan, saudara. Ketika siapapun itu orangnya memiliki keterikatan dengan harta, dengan kekayaan, maka akan sulit masuk surga. Saudara, kita juga bisa lihat kok, faktanya banyak orang-orang kaya itu juga menggunakan hartanya, bahkan tidak sedikit yang menggunakan seluruh hartanya untuk membela pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan, saudara. Ya, tentu orang-orang yang seperti itu kan diperkenan oleh Allah, saudara. Sedangkan sebaliknya, ada juga orang yang biasa, ya. Maksud saya, dalam pandangan umum bukan orang kaya, tetapi memiliki satu keterikatan dengan apa yang dimilikinya, dengan uangnya, dengan hartanya. Sehingga apa? Sehingga ia kikir, pelit, saudara. Yang dipikir hanya kepentingannya sendiri, yang dipikir bagaimana dia untung, nggak peduli orang lain buntung, yang penting dirinya untung. Nah, orang-orang yang demikian menurut saudara bagaimana? Tentu ini juga tidak diperkenan oleh Allah. Orang seperti ini pasti juga bukan saja susah masuk surga, saudara, tetapi tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, itu harus kita perhatikan betul. Dan kalau saya katakan keterikatan dengan kekayaan, itu maksudnya keterikatan dengan mamon. Bukan hanya bicara tentang uang atau kekayaan secara literal, ya bukan. Tetapi segala sesuatu yang bisa mengikat hidup ini, itu bisa jadi penghalang, itu bisa jadi penghambat, itu bisa menjadi susahnya orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Misalnya apa, saudara? Misalnya hobi. Ya, kalau orang sudah tergila-gila dengan satu hobi, ya, wah, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Harus melakukannya, ya. Harus memiliki kelengkapan dan fasilitasnya. Nah, perhatikan, saudara, bisa juga pasangan hidup. Ya, orang tidak bisa lepas dengan pasangan hidupnya. Bukan berarti kalau saya berkata demikian, kita tidak boleh mencintai dengan segenap hati atau mengasihi dengan segenap hidup kepada pasangan hidup kita. Enggak, tetapi justru harus. Tetapi ingat, tidak boleh melebihi kasih kita, perhatian kita kepada Tuhan, saudara. Artinya itu bukan jadi yang utama, itu tidak jadi ikatan di dalam hidup kita. Juga gadget, saudara. Coba sekarang dunia sudah menstimulus ya sedemikian rupa sehingga orang tidak bisa lepas dari gadget, saudara. Mau masuk mall harus ada gadget, saudara. Ya, mau naik pesawat harus ada gadget. Karena di sana harus ada aplikasi ya sekarang Peduli Lindungi ya untuk di-scan, untuk diperiksa apakah sudah mengikuti vaksin atau belum ya. Tetapi itu sangat berpotensi gadget itu mengikat hidup kita. Betapa banyak orang tidak bisa lepas dari gadget. Film-film, serial drama di televisi ya, itu berpotensi untuk mengikat, untuk menjadi harta kita. Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi ketika hati kita berada di sana, itulah harta kita, saudara. Ketika kita sukanya nongkrong-nongkrong sampai malam, nggak bisa nggak, itu harta kita kalau hati kita ada di sana. Orang-orang yang demikian juga susah masuk surga, walaupun secara materi tidak kaya, tetapi memiliki satu ikatan-ikatan tertentu di dalam hidupnya, saudara. Itulah sebabnya
Tuhan mengingatkan di dalam Lukas 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku, saudara. Jadi yang Tuhan mau itu kita tidak memiliki ikatan kepada apapun atau siapapun juga. Dengan kata lain, kita harus bisa melepaskan diri dari semuanya itu, saudara. Ingat, saudara, walaupun saudara tidak berusaha untuk melepaskan, saya kasih tahu, satu hari nanti, suatu saat, semua yang saudara peroleh, semua yang saudara sudah kumpulkan, semua hasil perjuangan saudara, harus saudara lepaskan semua. Mau tidak mau, itu akan saudara alami, itu akan terjadi di dalam hidup saudara. Karena memang kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa. Saat kita kembali pun kita tidak membawa apa-apa. Kita hanya membawa hati kita. Ya, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Ya, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi harta kita satu-satunya. Itu yang Tuhan mau. Ya, kalau Tuhan mengatakan tiap-tiap orang yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya nggak bisa jadi muridku, itu karena Allah kita itu Allah yang cemburu, Allah yang tidak mau diduakan, saudara. Itulah sebabnya di dalam Matius 6 ayat 24, Tuhan Yesus sendiri berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, dalam hidup kekristenan, kita selalu dihadapkan kepada pilihan ini, saudara. Kita memilih Tuhan atau kita memilih Mamon, dunia. Ya, saudara, kita jatuh cinta, kita mengasihi Allah dengan segenap hidup kita, atau kita jatuh dalam percintaan dunia, mengasihi dunia. Itu pilihan. Dan Tuhan tidak mau kalau kita memilih kedua-duanya. Yang Dia mau kita pilih salah satu, saudara. Nah, saudara pilih yang mana? Ya. Kalau saya tanya begini, tentu saudara akan menjawab memilih Tuhan. Tetapi kalau saudara jawab seperti itu, saudara harus buktikan melalui peragaan hidup saudara. Dengan cara apa? Dengan tidak memiliki ikatan apapun juga. Ya, saudara. Jadi, sekarang kita sudah bisa mengerti ya, saudara. Pernyataan Tuhan itu sebetulnya tidak kontroversi, kan? Pernyataan Tuhan itu tidak mengejutkan, kan? Jadi kalau Tuhan berkata, ya, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, itu Tuhan tidak bermaksud menyindir orang kaya. Bukan juga berarti semua orang kaya tidak bisa atau susah masuk surga. Juga bukan berarti kalau orang miskin dipermudah atau lebih mudah masuk ke dalam kerajaan surga, bukan. Tetapi yang Tuhan maksudkan, ketika seseorang memiliki keterikatan dengan kekayaannya, dengan mamon, dengan hartanya, mau orang itu kaya, mau orang itu miskin, mau orang itu punya banyak harta ataupun tidak punya apa-apa, kalau terikat, maka susah masuk surga. Oleh sebab itu, saudara, melalui kebenaran ini, mari saya ajak kita lepaskan segala milik kita. Jangan terikat lagi. Kalaupun saudara diberkati, kalaupun saudara kaya, gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Pakailah untuk membela pekerjaan Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Justru itulah yang akan mempermudah saudara masuk ke dalam kerajaan surga. Kiranya kebenaran ini boleh menginspirasi kita semua dan memotivasi kita untuk hidup bagi kemuliaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri program ini
Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sekarang kami jadi tahu bahwa Engkau tidak membenci orang kaya. Engkau tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa hanya orang kayalah yang susah masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi yang Engkau maksudkan bahwa siapapun ketika memiliki ikatan dengan kekayaan, dibelenggu oleh hartanya, maka orang seperti itulah yang akan susah untuk masuk surga. Kami jadi tahu ya Bapak, dan mulai saat ini kami berkomitmen untuk tidak lagi terikat dengan apapun dan siapapun juga. Kalaupun kami Kau berkati, akan kami pakai untuk memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapak. Kami sadar kami sangat terbatas dan memiliki banyak kelemahan. Tetapi ketika kami bertekad, maka Engkau yang akan memberikan kesanggupan melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapak. Hamba-Mu juga berdoa bagi siapapun yang mengikuti acara ini, memperhatikan dengan serius, serta berjuang untuk menghidupinya. Apapun yang jadi perjuangannya, Engkau menolong, Engkau memberkati. Kami akan berpisah dan kami akan bawa berkat yang daripadamu, ya Allah Bapa, Elohim Yahweh, Allah semesta alam, di dalam kasih, kemurahan, serta penebusan Kristus Yesus yang sempurna, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang terus akan menyempurnakan iman kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam RWM dan sampai jumpa.